masih akan membahas tentang mahasiswa baru. Saya pribadi, bagi mahasiswa baru ketika mereka memasuki lingkungan kampus itu tentunya ada sekali banyak hal baru yang mereka temui. Ada banyak perubahan baru juga di sana. Dan salah satu hal-hal baru yang mungkin mereka temui dalam lingkungan kampus adalah istilah-istilah yang tidak familiar atau mungkin tidak pernah mereka gunakan di sekolah sebelumnya atau mereka tidak pernah dengar di sekolah sebelumnya. Jadi biasanya di lingkungan kampus itu ada sekali banyak singkatan-singkatan atau istilah-istilah yang digunakan itu, dan biasanya sebenarnya itu memiliki arti yang cukup panjang, tetapi biasanya mahasiswa itu hanya menggunakan singkatan-singkatan saja agar mereka mempermudah, atau hanya menggunakan istilah-istilah saja supaya mereka mempermudah mengingat sesuatu. So, terkait dengan istilah-istilah yang mungkin Anda akan temui ketika berada di lingkungan perguruan tinggi atau universitas ataupun di lingkungan kampus itu, yang pertama adalah terkait dengan KTM. Jadi, pribadi KTM ini merupakan kartu tanda mahasiswa atau biasa dikenal dengan kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa ini pribadi sangat penting bagi mahasiswa, di mana kartu mahasiswa ini menunjukkan mereka sebagai mahasiswa yang resmi di suatu perguruan tinggi itu. Dan kartu mahasiswa ini itu hampir seluruh pengurusan beberapa dokumennya itu biasanya membutuhkan kartu mahasiswa. Misalnya Anda mengurus mengurus pengurusan beasiswa, misalnya Anda membutuhkan beasiswa, tentunya Anda akan memerlukan KTM ini. Dan juga misalnya peminjaman dalam hal peminjaman, misalnya peminjaman sepeda. Biasanya kan beberapa kampus itu mereka menyediakan sepeda yang bisa digunakan oleh mahasiswa, dan untuk meminjam itu atau untuk menggunakan itu maka memerlukan KTM pribadi. Dan juga misalnya Anda meminjam alat-alat di lab, maka itu juga membutuhkan KTM. Dan juga beberapa pengurusan lainnya itu membutuhkan KTM. Jadi KTM ini tuh sangat penting ya pribadi kegunaannya. Kemudian berikutnya pribadi, hal yang mungkin Anda dengar atau istilah-istilah yang mungkin Anda dengar dalam lingkungan kampus itu terkait dengan KRS. Mungkin di awal-awal Anda sebelum memasuki perkuliahan itu Anda disuruh dulu menawar KRS. Jadi KRS ini adalah kartu rencana studi. Jadi kartu rencana studi ini itu berisi mata kuliah yang Anda ambil di semester itu. Jadi di sana ada beberapa mata kuliah yang harus Anda ambil, misalnya Anda menawar. Jadi itulah yang dinamakan dengan KRS. Kemudian berikutnya adalah KHS. Jadi KHS ini merupakan kartu hasil studi. Jadi ketika Anda sudah melewati perkuliahan satu semester misalnya, kemudian Anda Anda sudah keluar nilainya dan Anda mengecek nilai Anda di Siakap misalnya, dan di sana Anda akan membuka KHS. Jadi itulah kartu hasil studi Anda. Selanjutnya, yang berikutnya yang mungkin Anda dengar juga adalah terkait dengan istilah-istilah ini, SKS. Jadi SKS itu artinya atau maksudnya adalah satuan kredit semester. Jadi SKS ini biasanya itu ditentukan antara setiap semesternya ya, antara 21 sampai dengan 24 SKS setiap semesternya. Jadi ketika Anda menawar mata kuliah di KRS, jadi ada hubungannya lagi dengan KRS. Di KRS Anda tidak boleh melebihi SKS atau satuan kredit semester yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya yang ditetapkan di KRS Anda, SKS-nya hanya 21, berarti Anda hanya boleh mengambil 21 SKS. Entah itu 21 SKS misalnya ada 9 mata kuliah atau ada 7 mata kuliah, jadi tergantung di sana ya pribadi. Selanjutnya yang mungkin juga akan Anda dengar tentang istilah-istilah dalam kampus adalah IPK. Jadi IPK ini maksudnya indeks prestasi. Jadi ketika Anda sudah satu semester misalnya, nilai sudah keluar semua di KHS, jadi ada kaitan lagi dengan KHS ya. Di KHS itu Anda akan menemukan IPK ini. Jadi di sana ada nilai Anda, misalnya IP maksud saya IP 3,0 kah atau 3,5 atau 4,0 seperti itu. Jadi itu disebut dengan IP. Kemudian ada juga yang disebut dengan IPK. IPK ini merupakan indeks prestasi kumulatif. Jadi IPK ini pribadi Anda melihatnya itu gabungan dari misalnya beberapa semester. Jadi Anda kalau misalnya nilai Anda yang keluar per semester itu disebut IP, kalau gabungan nilai Anda dari beberapa semester, misalnya 7 semester sudah Anda lalui, dan kemudian di semester itu ada gabungan dari beberapa semester, nilai gabungan Anda beberapa semester itu disebut dengan IPK. Jadi berbeda antara IP dan juga IPK ya. Jadi IPK, misalnya semester 7 IP Anda itu 3,0 dan ternyata IPK Anda misalnya di bagian bawah Anda bisa melihatnya
3,4, berarti ada semester-semester sebelumnya misalnya yang lumayan tinggi nilainya. Jadi itu merupakan kumulatif dari semester-semester sebelumnya yang disebut dengan IPK. Dan IPK ini yang akan tertulis dalam transkrip nilai Anda setelah Anda selesai melanjutkan studi, seperti itu berbalik. Selanjutnya yang terbaru berikutnya terkait istilah-istilah yang mungkin Anda temukan dalam dunia perkampusan adalah matkul atau biasa dikenal dengan mata kuliah. Jadi terkait dengan mata kuliah tidak perlu lagi dijelaskan lebih lanjut, pasti Anda sudah tahu mata kuliah itu adalah yang harus Anda kuliahkan, seperti itu. Kemudian SP, biasa mungkin ini Anda juga akan mendengar terkait dengan SP, mungkin Anda akan mendengar di senior-senior Anda terkait dengan SP ini. Jadi SP ini adalah semester pendek. Jadi biasanya di beberapa kampus itu menyediakan SP ini atau semester pendek ini tuh di semester ganjil. Jadi SP ini ya pribadi, misalnya Anda punya beberapa mata kuliah yang tidak diluluskan misalnya, dan Anda tidak mau lagi mengulang mata kuliah itu dalam semester berikutnya misalnya, karena itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Sementara SP ini tuh, semester pendek ini hanya membutuhkan waktu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi misalnya Anda ingin berkuliah mengambil SP saja misalnya, semester pendek, jadi Anda bisa melakukan, itulah yang disebut juga dengan SP. Jadi Anda kuliahnya itu short time, seperti itu. Jadi biasanya ada kampus-kampus yang menyediakan program SP ini. Selanjutnya mungkin yang akan sering pribadi sekalian dengar adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jadi biasanya UKM ini ada di bidang seni, misalnya ada drama misalnya, kemudian olahraga juga banyak, bola, basket, voli, dan teman-temannya. Jadi UKM ini sama halnya dengan kegiatan ekskul di zaman SMA Anda dulu, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi yang mungkin Anda dengar adalah KKN. Jadi KKN ini merupakan kuliah kerja nyata. Jadi KKN ini biasanya diprogramkan di semester 7 atau 6, di mana KKN ini kita turun ke lapangan kurang lebih 1 bulan. Kemudian kita di sana menyatu dengan masyarakat dan kita bekerja di sana, misalnya bekerja di desa, mengajar di di sekolah misalnya bagi Anda. Jadi KKN itu bukan hanya satu jurusan. Dalam satu tim KKN itu biasanya terdiri atas 10 orang. Jadi 10 orang itu berbeda-beda jurusannya. Misalnya 1 jurusan kedokteran, 2 jurusan keguruan, 3 jurusan teknik, 4 misalnya jurusan ilmu sosial dan lain-lain. Jadi ketika kita masuk di desa itu kita bisa mengisi semua elemen. Misalnya Anda bisa mengajar, yang jurusan keguruan mengajar, yang jurusan kedokteran misalnya di rumah sakit atau di puskesmas, kemudian jurusan ilmu sosial misalnya mereka di desa misalnya, seperti itu. Jadi ada banyak kegiatan terkait dengan KKN ini pribadi atau kuliah kerja nyata. Selanjutnya itu PKL. Biasanya PKL ini tuh dilakukan oleh anak-anak kesehatan juga, kemudian anak-anak keguruan juga, dan juga biasanya anak-anak ilmu sosial seperti komunikasi. Jadi mereka membutuhkan PKL. PKL ini biasa juga disebut dengan magang. Kepanjangan dari PKL ini adalah praktek kerja lapangan. Jadi mereka bekerja di suatu instansi. Jadi misalnya anak komunikasi nih, misalnya anak komunikasi ingin PKL, mereka akan dimasukkan di instansi-instansi berita yang membawa yang menjadi penerbit berita, seperti itu. Misalnya PKL-nya anak kesehatan ya tentunya di puskesmas atau di rumah sakit, kemudian keguruan misalnya di sekolah mereka, seperti itu, atau di dinas pendidikan itu. Kemudian ada rektorat, di mana rektorat itu merupakan tempat atau kantor atau ruangan dari rektor dan juga beberapa mungkin di SMA kita akan mengenalnya sebagai tata usaha ya. Jadi beberapa yang membantu segala urusan administrasi di sana mereka tempatnya, seperti itu. Kemudian ada juga kajur. Jadi kajur ini biasa dikenal dengan ketua jurusan. Jadi disingkat saja menjadi kajur, ketua jurusan, seperti itu. Kemudian berikutnya pribadi ada yang disebut dengan PA. Jadi PA ini adalah seorang dosen. Jadi kepanjangan dari PA ini merupakan penasihat akademik. Untuk setiap PA biasanya mereka memiliki anak-anak bimbingan itu kurang lebih 5 sampai 7 orang ya, atau juga biasanya 2 sampai 5 orang, seperti itu. Jadi PA ini itu tempat kita berkonsultasi terkait dengan keberlanjutan pendidikan kita, karena dia adalah penasehat akademik. Kemudian berikutnya biasa kita kenal adalah ASDOS. ASDOS ini merupakan asisten dosen. Jadi ia akan membantu dosen pengajar itu, kadang-kadang misalnya dosen pengajar berhalangan, maka akan membantu
akan digantikan misalnya seperti itu, atau misalnya kita ujian dosennya tidak datang tapi ada asdosnya yang akan mengawasi kita untuk ujian seperti itu. Kemudian ada yang dikenal dengan TA. TA ini merupakan tugas akhir atau biasa dikenal dengan skripsi. Biasanya beberapa mahasiswa akan mengatakan bahwa saya sedang mengerjakan TA, itu adalah tugas akhir pribadi. Pribadi itulah beberapa istilah-istilah yang mungkin Anda temui di lingkungan kampus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pribadi sekalian ya untuk mengenal istilah-istilah baru yang ada di lingkungan kampus. Dan jika pribadi sekalian misalnya menemukan istilah-istilah terbaru lainnya, silakan saja berikan komentar tambahan di bawah kolom komentar. Dan saya kira sekian ya. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.